Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Semoga Allah memberikan berkah dan banyak kebaikan buat kita semua ya. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam kesempatan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah hari ini Pak Yudi ingin melakukan sesuatu ya bersama teman-teman Pak Yudi, guru-guru kalian juga tentunya ya. Dan tentunya ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan kalian laksanakan di minggu ini ya. Nah, sebelum Pak Yudi menyampaikan segala sesuatunya, apa sih yang akan disampaikan dan kaitannya dengan PJJ kali ini apa sih? Nah, mungkin kalian pernah mendengar satu ayat ya dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Pak Yudi yakin pasti kalian tahu ya. Kalau Pak Yudi bacakan ya, coba dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, tahu kan? Ya. Pendek kalimatnya, tapi itu sering dipakai berkaitan dengan masalah akhlak. Artinya apa sih Pak Yudi? Nah, Pak Yudi sampaikan nih bahwa sesungguhnya dalam diri Rasulullah ini ya, dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang baik, akhlak yang patut untuk diteladani. Loh kok kenapa kita bisa membahas tentang masalah ini? Nah, Pak Yudi ingin menjelaskan sesingkat-singkatnya ya. Tapi yang jelas Pak Yudi juga mau ngasih tahu pada kalian hari ini akan kedatangan tamu. Pak Yudi lagi nunggu nih. Nah, Pak Yudi jelaskan dulu nih, apa sih arti atau makna dari ayat yang tadi Pak Yudi sampaikan? Akhlak dalam Islam ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Ini menjadi akhir dari seluruh proses yang dilalui oleh seorang hamba ya. Dari mulai akidah, syariah, ujungnya akhlak. Dan akhlak menjadi kunci seseorang apakah dia bisa disebut baik atau tidak ya. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini akhlak yang tadi digambarkan dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 21 tadi nanti hubungannya sangat erat dengan masalah interaksi. Iyalah, interaksi loh. Interaksi berarti kan kaitannya antara hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok lagi ya. Dan semua itu harus menggunakan akhlak. Semua itu harus dikerangkai oleh satu, yaitu akhlak. Dalam Islam, akhlak inilah yang kemudian menjadi sangat penting ketika kemudian kita merujuk kepada Rasulullah SAW ya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, nanti silakan simak semuanya mengenai hubungannya Rasulullah dengan interaksi yang dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Tapi yang jelas, jangan pernah berpikir bahwa sesungguhnya Rasulullah hanya untuk memberikan contoh buat satu atau sekelompok orang saja. Semuanya dikasih ya, karena Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin ya. Jadi tunggu sebentar lagi, Pak Yudi lagi nunggu nih. Mana ya teman Pak Yudi ya? Karena penting banget nih, beliau adalah orang yang tahu betul tentang masalah ini ya. Nanti kita juga akan tahu nih bagaimana sih Rasulullah berinteraksi dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah berakhlak dengan tetangga-tetangganya, bagaimana Rasulullah berakhlak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama di Mekah pada saat itu ya. Kita harus tahu, wajib tahu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan pernah tidak akan pernah bisa gitu ya menjalani kehidupan kita dengan benar, karena kita nggak pernah lihat contohnya. Nah, dalam kesempatan kali ini Pak Yudi ingin mengajak kalian untuk bisa memahami seluruhnya. Mungkin tidak seluruhnya sih, tapi ya setidaknya ada sebagian yang bisa kita pahami dari sikap Rasulullah yang diperlihatkan kepada umatnya, kepada keluarganya, kepada orang-orang dekatnya, bahkan kepada musuh-musuhnya ya. Yuk kita cekidot dulu. Waduh, kita lihat dulu nih, mana sih, mana ya teman Pak Yudi deh. Masya Allah.
anak-anakku sekalian, nanti pokoknya kalian tungguin ya. Pak Yudi ingin memperkenalkan nih sama kalian. Sayang kalau kalian nggak kenal. Ya, kita tunggu sebentar lagi pasti deh. Kalau beliau berjanji selalu pasti tepati, ya. Dan menepati janji adalah bagian dari akhlak, ya. Bentar ya. Geningan ada gini, Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Aduh, gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana? Panas di jalan? Macet. Masya Allah, enggak tuh. Silakan duduk aja, kita duduk aja, Ustaz. Berdua aja ya. Iya, kita berdua aja. Kita harus tetap menjaga sosial. Betul. Kita harus jaga protokol kesehatan. Kan kita bukan mahram. Oh gitu ya. Kan kita bukan mahram, jadi harus sama-sama saling menjaga, gitu ya. Dan ini bagian daripada mendukung upaya pemerintah untuk meminimalisir korban COVID ini. Walaupun kita beraktivitas seperti sekarang ini, tapi juga bagian daripada menjalankan tugas negara, meringankan. Jadi betul. Sehingga ini kita bisa dilihat dan dibaca oleh teman-teman semuanya dimanapun mereka berada, bahwa dalam kondisi kayak gini kita harus betul-betul bisa menjaga jarak. Ya, ketika taklim, ketika kajian, ketika sholat, bersahabat dengan teman, komunikasi tetap social distancing kita harus kita prioritaskan. Iya, gitu Pak Yudi ya. Sendirian aja nih Ustaz, kirain mau banyak pasukan nih. Hah? Nggak mau bawa pasukan kira-kira, ternyata enggak ya. Pasukannya pada sibuk. Ya Ustaz nih, sengaja nih anak ngundang Ustaz kesini untuk menyampaikan sesuatu lah buat oleh-oleh nih buat anak-anak. Tadinya mau di mana ya? Ya udah akhirnya di sini aja lah. Tadinya kita mau di Turki. Ya? Cuma Pak Yudinya nggak ada. Habis Ustaz nggak ngajak aja. Iya, pengennya kita sih udah siap. Obrolan ringan kita itu di Madinah, di halaman Raudhah. Amin. Di depan Ka'bah, gitu ya. Gitu pengennya. Tapi Allah menakdirkan lain, gitu ya. Kita pengennya di sana, cuma karena sekarang lagi COVID ya segala macam ya. Allah takdirkan di sini. Mudah-mudahan ini lebih mengenal, lebih berkah dan lain sebagainya ya. Iya gini Ustaz, tadi saya sudah menyampaikan ke anak-anak kalau berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasulullah itu kan teladan kita gitu ya. Dan kebetulan nih materinya juga berkaitan dengan interaksi sosial. Wah. Nah, gimana nih Rasulullah berinteraksi gitu ya? Berhubungan dengan orang-orang yang di sekitarnya, keluarganya, tetangganya gitu ya. Sama orang-orang, bahkan kepada orang-orang kafir juga tuh. Luar biasa ya. Jadi nih Pak Yudi, biar kita berkah, kita ngucapin ini dulu ya. Salam dulu kepada Pak Yudi ya, kepada adik-adikku, para guru semuanya yang ada di Cidika Muda, para orang tua, ayah bunda dimanapun Anda berada ya. Saya alhamdulillah dengan Pak Yudi sekarang mau ngobrol-ngobrol ringan. Mohon doanya ya anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan betul-betul mengandung makna, mengandung hikmah, mengandung ilmu yang luar biasa bagi kita dan juga bagi ayah bunda, wabil khusus bagi putra putri bunda semuanya. Amin. Ya, tadi Pak Yudi sempat menanyakan kepada kita tentang masalah akhlak Rasul. Betul. Ada apa dengan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika tadi guru kita semuanya, Pak Yudi mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang buat kalian Rasulun, seorang Rasul yang dimana Al-Quran mengatakan Rasul tersebut adalah uswatun hasanah. Jadi kita harus happy sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai anak-anak, harus happy banget, bahagia banget, bersyukur. Kenapa? Ada guidance, ada imam, ada leader, ada qudwah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Rasulun, seorang Rasul, yang mana Rasul ini perlu kita teladani dan kita ikuti dan kita tiru. Kenapa? Karena Allah mengatakan, pemilik langit dan bumi mengatakan dalam Al-Qurannya, Rasul itu uswatun hasanah, qudwah. Yang saya pahami dari kajian yang saya baca, yang saya simak ya Pak Yudi, ketika Al-Quran menjelaskan tentang qudwah dan qudwah
teladan dan teladan, berarti Rasulullah itu memang teladan dalam segala hal. Dan segala hal ya. Betul. Jadi nggak telah datang sebagian ya Ustaz ya. Ya, bukan sebagian. Jadi ketika Al-Quran mengatakan telah datang kepada kalian seorang Rasul, dan dia menjadi Qudwah, dia sebagai ayah yang baik. Betul. Oh, betul ya. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Qudwah, dia sebagai suami yang baik. Kepada siapa? Kepada istrinya, para istrinya. Dia juga sebagai sahabat. Dia Qudwah juga kepada para sahabat-sahabatnya. Dan dia juga Qudwah untuk tetangga-tetangganya. Jadi ayah yang baik, suami yang baik, anak yang baik, sahabat yang baik, tetangga yang baik, pemimpin yang baik, guru yang baik, Masya dosen Allah. yang baik, pedagang yang baik, politisi yang baik, penguasa yang baik. Pokoknya udahlah. Lengkap Kalau sekali sudah kayaknya cerita ya. sama Ya itu belum tentang cukup, Rasul, masih belum cukup sebenarnya udah, ya. Pak Yudi. Lengkap banget. Makanya kita harus betul-betul menggali dan Gali. menggali. Betul tidak? Sampai seperti apa sih dalam Al-Quran, sampai Al-Quran mengatakan Qudwah dan Qudwah. Kalau lihat dari sisi katanya Qudwah itu artinya apa sih Ustaz? Qudwah itu artinya adalah ya Qudwah ya contoh. Suri teladan. Iktada, yaktadi. Qudwah artinya contoh, diambil daripada tadi iktada yaktadi, keduatan. Iktada, laqad kana lakum fi rasulillah qudwah. Iktada yaktadi rasul, iktada mengikuti. Siapa yang mengikuti? Ya seorang yang layak diikuti. Siapa? Qudwah, yang sudah jadi teladan. Dan inilah ya adik-adikku sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, tujuan dan misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini. Jadi kalau tema kita, obrolan ringan kita, saya dengan Pak Yudi ini tentang akhlak. Pak Yudi, kata Allah dalam Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah, kata Allah dalam Al-Quran, innama bu'ithu makarimal akhlak. Jadi memang tujuan yang paling utama, nomor first, rokmul awal, ya, nomor first, nomor kahiji, nomor wahid adalah makarimal akhlak. Adik-adikku ingat, para ayah bunda, para guru, ya, kalau kita sayang sama Rasul, kalau kita cinta sama Rasul, yuk kita jadikan Rasulullah itu SAW sebagai teladan. Karena itu misi utama, tujuan utama Allah menurunkan Rasul ke muka bumi ini untuk apa? Liutammima makarimal akhlaki, untuk menyempurnakan al-akhlak itu. Dan itu juga bukti cinta kita kepada Allah ya Ustaz ya. Jadi kalau ada orang sayang sama Rasul, cinta sama Rasul, sayang sama Rasul, cinta sama Rasul ya. Misalnya Pak Ustadz nih ngobrol, kita harus cinta sama Rasul. Pak Yudi bilang, Pak Ustadz kita harus cinta sama Rasul, tapi akhlak tidak ada. Bertolak belakang berarti ya. Bertolak belakang, nggak ada nilai, nggak dianggap. Jadi seolah kita ingin mengatakan cintanya KW, palsu berarti ya. cinta hoak, cinta KW. Aduh, Ya, Masya Allah. pengen cinta, mencintai, tapi tidak ada pengorbanan. Betul. Ya, harusnya ketika kita bisa cinta kepada Rasulullah, Betul. konsekuensi logisnya adalah apa? Kita harus betul-betul mengikuti ya. jadi akhlaknya. Jadi ingat satu ayat itu ya, surat, kalau nggak salah surat Ali Imran ayat 31 ya Ustaz ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu konteks mengikuti seluruhnya berarti ya. Betul. Ya. Jadi kalau saya dengan Pak Yudi, Pak Guru, ya, Bu Guru semuanya, Pak Guru apa kabar? Kalau Pak Guru, Bu Guru nih, ya, termasuk para siswa sekalian, semuanya, ya, tanpa terkecuali, cinta, sayang sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Persepsi logisnya adalah, yuk orang babarengan, sasarengan, berjuang untuk senantiasa mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sama keluarga. Betul. Ya. Oke. Nah ini Ustaz, itu sudah sangat jelas sekali ya, bagaimana kita harus benar-benar menjadikan Rasul sebagai teladan. Saat ini kan banyak sekali nih anak-anak kita, terutama remaja, yang mereka itu banyak mengidolakannya
ternyata ya memang sih kalau tadi katakan di mulut Rasulullah, tapi dalam kenyataannya masih suka mengidolakan orang-orang yang ternyata jauh sekali gitu dari nilai-nilai Rasulullah. Atau boleh nggak sih kita mengidolakan misalkan pemain bola seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau sekarang kan anak-anak seperti itu. Kalau sekarang ada lagi K-pop, wah K-pop, waduh anak-anak kan banyak banget ya, banyak sekali dari mereka yang kemudian sampai hafal nama-namanya, sampai mereka tahu jadwal bangun tidur jam berapa. Nah itu Iya, gimana iya. Ustaz tuh? Jadi gini, ada adaku yang saya cintai ya. Kalau itu hanya sekedar selingan dalam hidup, refresh dalam hidup, ya, dan itu bagian daripada informasi dan wawasan yang tadi. Bolehlah sekedar informasi dan wawasan. Jangan sampai hafalan kita nama-nama pemain sepak bola, jangan sampai, betul tidak, hatamnya kita, ya, obrolan atau cerita-cerita tentang mereka semuanya, tentang K-pop, sepak bola, betul tidak, itu semuanya mengalahkan, mendominasi dengan nama-nama para sahabat, perjuangan para sahabat, sejarah mereka. Kita tahu sejarah mereka yang tadi itu, ya pemain ini siapa bintangnya, pemain ini siapa bintangnya, terus apa yang lagi update sekarang di Korea, apa yang lagi artis siapa sih, wah luar biasa update, loadingnya cepat gitu, luar kepala. Begitu ditanya, misalnya nih Pak Yudi nanya sama anak-anak itu, hey adik-adik sekalian, sebutkan misalnya 10 para sahabat yang dijamin masuk surga. Aduh apa lagu ini? Aduh siapa ya? Nggak pernah kenal katanya. Kenapa pemain sepak bola satu negara ada 20 orang khatam, dua negara 20, 40 orang, Masya Allah. satu negara lagi 20 khatam semua. Betul. Ketika ditanya nama 10 para sahabat yang dijamin masuk surga, tidak khatam. Nah itu kan jadi apa ya, miris kayak begitu. Betul. Padahal kita sebagai apa? Kita sebagai muslim. Betul. Maka yang harus kita khatamkan adalah apa? Nama para sahabat, nama para pejuang, nama Khulafaur Rasyidah, nama mereka-mereka yang luar biasa. Betul tidak? Yang tadi refresh boleh. Betul. Yang tadi wawasan boleh ya. Sebagai anak muda biar anggap gaul dikit lah, dianggap gaul dikit. Ya, tapi jangan melupakan yang asasinya, karena kita mau tidak mau sebagai muslim, jadi harus betul-betul dicekok. Bukan dicekok ya, harus betul-betul dicelup, bagaimana akal kita ini, pemahaman kita harus betul-betul juga dihiasi, dioleskan, ditambahin dengan sakopah-sakopah keislaman, wawasan keislaman dan lain sebagainya. Dan kita tahu gitu ya, Rasul itu betul-betul kedua banget dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah ini kan seluruhnya ya yang harus diteladani. Bahkan waktu Rasulullah kecil pun gitu, sebelum jadi Nabi patut untuk dicontoh ya. Contoh misalkan ketika Nabi Muhammad masih ada di lingkungan atau hidup bersama Halimatus Sa'diyah itu gimana Ustaz? Apa yang bisa kita contoh dari kehidupan berinteraksi Rasulullah di sana? Kalau kita melihat secara umumnya Rasul itu Masya Allah Tabarakallah ya, ngangenin gitu. Ngangenin ya. Jadi anak kecil tuh ngangenin. Nah kalian ada ya, jadi anak kecil harus yang dikangenin terus sama orang tua. Gimana caranya? Jadi anak yang baik, yang soleh, yang rajin sholat kayak gitu, taat orang tua, ya kan gitu ya? Iya. Taat kepada orang tua, menghormatinya, menghargainya. Ya itu Rasul SAW. Ya, ketika membersamai seorang pengasuhnya, tempo dulu. Siapa namanya tadi? Halimatus Halimah Sa'diyah. Dan itu Rasul ketika kecil dikangenin sama siapa? Kakeknya Rasul. Dan itu Rasul ketika anak kecil dikangenin sama siapa? Pamannya Rasul. Dan itu Rasul dikangenin sama teman-teman sekitarnya ya. Jadi sejak kecil dirindukan, ketika kecil dikangenin dan lain sebagainya, termasuk jadi kangenin. Jadi nggak dimusuhin ya. Gitu. Ya tapi ingat ya, dikangenin oleh teman-teman kita itu dalam hal kebaikan. Gitu. Dalam hal care-nya, pedulinya, berbaginya dan lain sebagainya. Jadi gitu, Pak Yuri. iya betul. Jadi kan dulu Rasul itu kan sekitar 5 tahun ya ada di Bani Sa'ad itu ya. Di Bani Sa'ad, bagaimana Rasulullah. Bahkan Rasul itu punya saudara sepersusuan itu siapa namanya? Ya, namanya Syaimah ya. Syaimah ya namanya? Ukhtun Nabi fir Rado'ah. Syaimah. Ukhtun Nabi fir Rado'ah. Oh bukan, saya salah, berarti saya salah dengar ya berarti. Oh Syaimah namanya Namanya ya? Syaimah, kebetulan Syaimah anak saya yang kedua. Oh Masya Allah. Sekarang sekolah SMA di Cendekia Muda, Cendekia SMA Muda, kelas 1. Ukhtun Nabi. Yang ngasih nama Syaimah kepada saya itu adalah imam masjid ya, imam masjid agung yang ada di Masya Mekah Allah ya, setelah Masjidil Haram. Nah. Lukman katanya,
Sammihi bintuk Syaimah. Syaimah kata, kasih nama itu Syaimah. Ana la arif mana Syaimah. Saya tidak tahu siapa Syaimah, kata dia. Hada ukhtun Nabi fir radha'ah. Dia adalah seorang Nabi dalam susu. Gitu. Ya, akhirnya kita, ya harapan kita mudah-mudahan ya, siapa tahu gitu kesolehan anak saya dan kesolehan anak-anak kita semuanya gitu ya, dan siswa-siswi semuanya sama sebagaimana Syaimah. Nah itu gitu ya. Bagaimana tuh Rasulullah berinteraksi dengan Syaimah ini selama kebersamaannya 5 tahun itu? Intinya ya, kalau saya bahas tadi secara khusus mungkin berwaktu ya, bisa berjam-jam. Iya. Makanya Rasul itu the best lah sama orang-orang sekitarnya, sama yang ngasuhnya, sama teman sekitarnya. Iya. Gitu ya Pak Yudi lah, yang berkaitan dengan keluarga kami. Pokoknya kalau sudah kaitan dengan keluarga, Rasul mah ketika kecil, Masya Allah. Ketika jadi ayah, Masya Allah. Ketika jadi suami, Masya Allah. Sampai-sampai ya, kalau kita sedikit mengupas tentang masalah keluarga, ya, para ayah bunda semuanya, ya mudah-mudahan ini menginspirasi. Saya sebagai ayah, Pak Yudi sebagai ayah dan suami itu tidak, mudah-mudahan menginspirasi para ayah semuanya. Para ayah apa kabar? Para bunda apa kabar? Kata Rasul SAW, kalau kalian wahai para ayah, Pak Yudi, Lukman, pengen menjadi orang terbaik, kata Rasul kepada keluarga, gimana caranya? Khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling terbaik kepada keluarga. Betul. Wa ana khairukum li ahli, dan saya kata Rasul adalah yang paling terbaik kepada keluarga. Jadi kalau antum, Pak Yudi, Lukmanul Hakim di sini, atau tidak, atau Pak Gandhi dan guru-guru yang lain, atau ayah bunda pengen menjadi orang yang paling terbaik dalam kehidupan ini, ikuti Rasul. Gimana caranya? Menjadi orang yang paling terbaik kepada keluarga. Siapa keluarga? Kalau kita bagi sebagai ayah, anak, istri. Anak. Kalau kita sebagai suami, siapa yang paling terbaik? Kepada istri. Kalau kita sebagai istri, siapa? Kepada suami. Kalau kita orang tua, kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Sampai-sampai Anas bin Malik, ya Pak Yudi, Masya Allah, tabarakallah, pengakuan dari seorang Anas bin Malik yang diam dan tinggal bersama Rasul, membantu Rasul selama sekian puluh tahun. 10 tahun kalau tidak salah di Madinah Al-Munawwarah. Anas bin Malik keluar kalimat yang luar biasa. Kata para ulama, ya ini bagian dari banget kata-kata ini. Fenomena, kata Rasul, demi Allah, tidak ada orang yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling luar biasa akhlaknya kecuali dalam kehidupanku, kata Anas bin Malik, illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling terdekat dan terdekat di rumah Rasul, di dalam rumah Rasul, mengakui kedahsyatan dan kedahsyatan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya adalah Rasul udah the best pokoknya Maya. Pokoknya Aisyah pernah ditanya, sahabat semuanya, Aisyah pernah ditanya, ini mengingatkan kita, Aisyah, gimana sih akhlak Rasul? Gimana ya? Aisyah, akhlak Rasul teh kumaha, gimana? Jadi sampai-sampai tidak ada kata, speechless, tidak ada kata, kalimat yang mewakili ya kesalahan Rasul itu seperti apa, nggak ada. Nggak ada yang pas gitu ya. Jadi kalau ada orang gini, itu perempuan tuh cantik misalnya, oh iya cantik, itu nilainya berapa? Iya, cantik. Betul. Oh itu orang pinter, oh iya itu pinter. Tapi kalau pinter itu gimana? Pokoknya pinter Pak. Sampai nggak ada suaranya. Gimana tuh, ganteng tidak? Nah, Aisyah itu ketika ditanya gimana akhlak Rasul, nggak ada kata yang bisa mewakili selain kata kalimat yang keluar adalah, wahai para ayah bunda dan siswa-siswiku yang saya cintai, kata itu adalah, Al-Quran indah tidak? Indah. Enak tidak? Enak. Nyaman tidak? Nyaman. Nikmat tidak? Nikmat. Itulah akhlak Rasul. Karena khuluquhu Al-Quran. Rasul itu akhlak itu adalah Al-Quran. Jadi Rasul teh Al-Quran berjalan. Itu yang pernah saya dengar ya, Al-Quran yang berjalan. Luar biasa. Tidak mudah itu memang ya untuk bisa seperti itu, tapi tentunya bisa diusahakan ya pastinya. Pokoknya kalau kita sebagai siswa-siswi, khususnya yang ada di sekolah cendekia muda, dan siswa-siswi mungkin ada adanya, ada kakaknya yang ada di sekolah-sekolah yang lain, beda sekolah, ya ingat sayang sama Rasul, berakhlak. Para ayah bunda yang paling anaknya, dimanapun anak kita kayak ayah bunda, jadi kita ayah bunda gitu. Gimana caranya? Khairukum li akhli wa khairukum li
sangat ini. Iya. Sebaik di antara kalian adalah yang paling terbaik kepada keluarganya. Sebaik di antara kalian adalah yang paling terbaik kepada istrinya. Masya Siapa anak Allah. istri? Aku kata Rasul yang paling terbaik. Yuk kita ikuti next semangat. Kita dalam hidup ikuti untuk ya. menjadi orang yang baik. Semangat semuanya ya. Ya, barak.